Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Saya dari kelas PCA 1301. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu modul yang terdapat dalam SAP, yaitu Good Receive, yang saya pelajari dalam mata kuliah Interface Resource Planning. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Good Receive, apa kendala-kendala yang terdapat dalam Good Receive, dan bagaimana tutorial kita melakukan Good Receive dalam aplikasi SAP. Selanjutnya, apa itu Good Receive? Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Good Receive. Good Receive adalah gerakan barang di mana penerimaan barang dari kedua vendor eksternal dan dari produksi yang telah kita buat. Jadi di sini Good Receive itu adalah proses di mana kita menerima barang sesuai dengan purchase order yang telah kita buat sebelumnya dan dari vendor yang terdapat dalam purchase order yang kita buat sebelumnya. Di sini juga Good Receive adalah sebuah tanda terima barang. Jadi kita itu menerima barang dari vendor. Tanda terima barang kita dari vendor. Menjelaskan tentang siklus procurement atau pengadaan barang, di mana dalam siklus ini terdapat proses nomor 6 yaitu Good Receive atau proses penerimaan barang. Sebelum proses Good Receive ada proses namanya adalah order monitoring atau memonitor order, dan setelah proses Good Receive ada proses invoice verification atau memverifikasi tagihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala dalam proses penerimaan barang atau Good Receive. Yang pertama adalah spesifikasi material tidak sesuai dengan syarat pesanan, barang diragukan keasliannya. Yang ketiga, jumlah kuantitas tidak sama dengan surat pesanan. Yang keempat, hasil timbangan tidak sesuai dengan label. Yang kelima, dokumen pendukung penerimaan tidak lengkap. Dan yang terakhir, proses penerimaan terlambat. Ini adalah kendala-kendala dalam proses penerimaan barang yang biasanya terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam Good Receive. Yang pertama itu ada purchase order, yang kedua surat pengantar barang, yang ketiga ada dokumen pendukung penerimaan, dan yang keempat surat izin masuk barang. Dan yang paling penting dokumen yang paling penting adalah nomor 1 purchase order dan yang nomor 4 surat izin masuk barang. Ini adalah tampilan awal Good Receive pada aplikasi SAP. Bisa kita lihat di sini ada form purchase order number, plan, dan ada material, quantity yang akan kita terima. Ya, bisa kita lihat di sini tampilan awal dalam aplikasi SAP. Ya oke, sekarang saya akan melakukan atau memberitahu tentang cara bagaimana melakukan Good Receive dalam aplikasi SAP. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah login SAP terlebih dahulu. Kita logon. Selanjutnya kita ganti klien menjadi 608 dan user dan password SAP-nya seperti yang sudah diberikan oleh dosen ERP masing-masing. Kita login. Nah, selanjutnya kita sudah berada dalam SAP Easy Access. Dalam SAP di sini terdapat beberapa SAP menu seperti bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu Good Receive. Tapi sebelumnya dapat diingat bahwa ketika kita ingin melakukan atau ingin mengakses menu Good Receive, kita harus melakukan proses-proses yang terdapat pada menu purchase order terlebih dahulu. Mengapa seperti itu? Seperti setelah saya jelaskan sebelumnya, dokumen-dokumen yang sangat penting untuk melakukan atau mengakses menu Good Receive terdapat di dalamnya, yaitu dokumen purchase order. Kenapa demikian? Karena ketika kita ingin melakukan Good Receive dalam menu Create Good Receive, di situ nanti akan diminta purchase order number di dalam menu Good Receive tersebut.
Jadi ketika kita ingin melakukan create good receipt, dipastikan kita harus melakukan purchase order terlebih dahulu untuk mendapatkan purchase order number yang akan dimasukkan dalam menu good receipt. Selanjutnya saya akan mengecek jumlah persediaan barang yang ada dalam SAP saya. Keycode-nya adalah MMBE. Nah, kita masukkan material yang ingin kita lihat di sini. Tadi saya melakukan purchase order dengan material TMMA08. Sekarang saya ingin melihat persediaan barang TMMA08. Saya execute di sini. Nah, di sini ada on order stock 10. On order stock 10 ini karena kita baru melakukan purchase order saja, belum melakukan good receipt. Tetapi ketika kita sudah melakukan good receipt, dapat kita lihat perbedaan ketika kita melakukan good receipt nanti. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu good receipt. Keycode-nya adalah /n Bigo. Enter. Nah, di sini sama seperti yang saya bilang tadi, kita diminta memasukkan purchase order number. Purchase order number yang telah kita dapat pada menu purchase order sebelumnya. Nah, di sini purchase order numbernya adalah 4503 kali 18393. Kita copy, masukkan dalam form purchase order number. Selanjutnya plannya kita masukkan 1000. Kita enter. Kita masukkan 1000. Nah, di sini kita bisa lihat material yang sudah kita beli sebelumnya, yaitu printer 08 dengan kuantiti 10. Material lokasinya ini, dokumen date-nya 08/11/2014, posting date-nya 08/11/2014, dan saya membeli barang dari vendor Baltus A08. Ini adalah tampilan dimana kita bisa melihat purchase order yang sama seperti purchase order yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya, ketika kita ingin melakukan good receipt, kita klik item OK. Ini adalah proses terakhir sebelum kita meng-save good receipt. Kita save di sini. Bisa juga menggunakan Ctrl S. Kita save. Nah, di sini akan keluar material dokumen. Material dokumen ini harus dicatat atau disimpan karena material dokumen ini akan berguna pada proses-proses dalam menu SAP selanjutnya. Kita lihat di sini material dokumennya adalah 506x764. Kita oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam Easy Access, SAP Easy Access lagi dengan keycode /n. Nah, sekarang saya akan memberitahu Anda apa perbedaan dalam persediaan barang jika kita sudah melakukan good receipt dan sebelum kita melakukan good receipt yang tadi saya mengetik persediaan barang. Masukkan kode T-code-nya MMBE untuk melihat persediaan barang. TMMA08 dan 1000, langsung kita execute saja. Nah, bisa dilihat tadi unrestricted use-nya baru 10 dan order stock-nya ada 10. Ketika kita sudah melakukan good receipt, maka barang sudah dapat digunakan dan tidak lagi berada dalam on order stock atau stok yang telah kita pesan, tapi barang sudah bisa kita gunakan. Dalam unrestricted use ini jadi bertambah menjadi 20 yang sebelumnya 10. Saya melakukan good receipt jadi ditambah menjadi 10. Oke. Itu adalah tutorial bagaimana melakukan
good receipt pada aplikasi SAP. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat tentang good receipt. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ilmu-ilmu yang terdapat pada video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.